ngomongin Lampung itu sebenarnya ngomongin Indonesia kan. Iya, Lampung kan julukin Little Indonesia, Little of Indonesia. Jadi ketika kita ngomongin Lampung, kita membicarakan Indonesia. Itulah hebatnya Lampung. Jadi ini saya ngomong sebagai orang Lampung ya. Sebagai orang Lampung yang memang besar, lahir, tinggal, menghayati Lampung. Iya. Nikah belum? Hah? Udah nikah belum? Nggak usah ditanya loh mas. Kalau kita sudah nikah, kita setiap malam tidur dengan istri puas. Puas kan? Iya. Puas, keluar puas kan? Ah, kontaknya kan nggak ke situ. Ya ke situ lah seniman, jadi tidur dengan istri puas, ya kan? Tapi kok besok masih buat lagi? Terus nangone Hendri lho. Nah, lah kayak sama yang ngejak film kayak itu. Ya kan aku mau malah barengan karo gawean tuh sampai kan. Kan aku janji setor itu ya. Sampai setor malah tek kayak itu. Molor. Rada nyesel aku kayak gawe ngetek sing apa wingi kae. Nek si sapa jeneng ini Dina sama ya, Ramadina itu nak maca puisi apa baca apa kan memang bagus gitu loh. Karena bagus itu nek dibocor lagu itu sing nyunting wae gemeter karena itu saking apike gitu kan. Walaupun salah kat itu karena lupa gitu kan. Iya. Tapi asik gitu. Ya tapi karena keterbatasan waktu terus ya Mas Ide juga nggak siap apa sih gitu, tapi dia nonton dari kerja begini kan nggak maksimal karena baterai kamera nggak dipersiapkan gitu loh. Terus banyak yang kelewat tadi kan Mas ternyata waktu terus di syuting dikiranya hidup kamera itu ternyata baterainya habis. Sampai bentuk cadangan ya. Nah itu tadi cadangan itu akhirnya itu tadi kita udah selesai sampai rumah nggak ada gambarnya, terus nggak bisa diperbagusin, nggak bisa dibuat karena ternyata kotor, ternyata kamera yang bening sih bagus kameranya, ternyata karena bening itu jadi suara-suara yang kotor, suara-suara kritik ini aja ketangkep, jadi kan suaranya kan kedengeran itu saking tajamnya ini apa soundnya. Jadi kayak gitu ya, buat pembelajaran kita ternyata kita harus lebih hati-hati. Nah, pasti yang mau itu pelajaran Mas Amir kan. Pemain maksudnya juga kok. Pas ini udan cari pamer nggak udan mau. Ya memang terang bulan. Iya kan aku bahasa chattingan pas sama aku loh. Terang bulan nggak kritik. Memang gue baca puisi cocok banget. Cuman karena itu kita main kamera nggak bisa ditangkap sama kamera. Atau itu juga sen sehingga di atas sen. Jadi kritik itu ketangkep gitu. Iya, buat pelajaran semuanya hasilnya. Oh iya, kamera bagus juga punya potensi untuk menangkap suara yang kayak gitu. Enggak, kalau kamera awal juga dia ketangkep mas. Cengnya bantu cengnya. Tapi dari Pak Sri juga monolog itu di Pak Sri ngomongin monolog itu enggak iso di visual game. Iya sih memang iya Pak. Perasaan ini kurang dapet. Ngomong langsung apa ini? Iya dari Pak Sri ngono. Tapi yang menurutku juga mungkin kalau visualin itu perlu konsep yang lebih matang dan nggak panjang, mungkin 5 menit sementara kemarin 25 menit. Memang yang 5 menit aja sih, 5 menit langsung isu, 5 menit langsung jebret untuk sampai ke titik klimaks itu 2 menit itu sudah menggambarkan siapa dia, yang 3 menit langsung isi. Ya itu buat pembelajaran kita harus belajar dengan kondisi kan kalau main video. Ya aku menerima itu sebagai pembelajaranku, walaupun nggak pede untuk, makanya aku tak share ke sana karena ya itu nggak bagus untuk di share. Sementara kan kita sering kualitas, nggak masalah sih namanya juga untuk belajar. Kalau bisa kita lewati. Nah malam berikutnya nang radio. Iya. Nah ketika di radio kan sound bagus tuh. Iya. Karena itu, cuman karena orang radio itu ya sekenal-kenalnya, cuman kan kita nggak bisa menguasai gitu ya. Sekenal-kenalnya cuman kenal
kalau aku minta ini dituruti aja, cuman kalau tolong direkam dan sebagainya kan belum tersampaikan dengan apa ya, baik ya, lah, sampai juga orang nyaman. orang nyaman juga akhirnya karena mereka tim kan, jadi nggak ya udah terus masih tidak teko nggak ya wis nggak apa-apa. Yang penting apa yang menjadi ganjalanku harus mengeluarkan tragedi Kanjuran itu kan tersalurkan. Terus aku karena itu nggak tersalurkan melalui video itu, aku nulis yang Kompas. Kompasiana kan terus malah kayaknya aku ketagihan juga terus Kompasiana itu. Nah ini baru kan terus sibuk meneh nomor lah motor meninggal lah. Nah aku mulai ngotak-ngatik HP kecil ini kan karyaku banyak di HP kecil ini. Mulai orang sempat nulis golek karya-karya sing nyeneng nang HP cilik terus gitu. Kayaknya enak dan Kompasiana itu. Ya kita perlu media lah artinya. Media. Nah terakhir beberapa hari yang lalu gimana ya, sesuatu yang saya rencanakan itu di take over ya, bukan take over ya, kecenderungan orang Kalianda itu menganggap remeh seni seakan-akan semua orang itu bisa mengelola seni seperti mengelola organisasi lainnya gitu. Padahal kan seni kan harus melibatkan ikhlas, harus melibatkan sadar diri bahwa apa yang kita tindak lakukan ini kan bukan hanya sekedar narsisnya badan, cuman kan pertanggungjawaban tentang ilmu gitu. Pertanggungjawaban sampai punya passion, punya ilmu untuk ditularkan ke orang, disampaikan dengan baik gitu. Bukan hanya sekedar narsis biar terkenal terus kerja teater terus sok-sok ngurus teater ya rasa menghargai ini kurang mas. Kurang. Terus aku dikasih nggak semua beberapa orang yang kita jumpai aja kita jumpai aja nggak mengeneralir orang Kalianda. Ya pada umumnya orang Kalianda itu masih menganggap bahwa seni itu hanya ajang narsis orang, bukan sebagai pertanggungjawaban seorang seniman harus berkarya kan gitu kan. Menasbihkan ketenarannya atau menasbihkan Mas Anu nggak perlu terkenal, yang terkenal kan karyanya gitu. Nah orang itu menganggap bahwa orang Kalianda umumnya itu pengen berkarya itu kan pengen terkenal. Iya, pengen eksis orangnya bukan eksis karyanya. Apa menganggap itu masih seperti itu. Nah semuanya aku iyain kan berarti sama dengan yang mereka anggap. Gitu. Iya. Kalau mereka anggap berarti oh iya Mas Anu masih mencari eksistensinya gitu, bukan karyanya kan. Kalau orangnya aja yang aku ngomong, mungkin saya sudah pindah dari Kalianda, mungkin aku akan nggak betah lah aku tinggal di Kalianda kalau nggak ada pertanggungjawaban bahwa saya itu seorang seniman Kalianda. Mungkin suatu saat aku menjadi budayawan Kalianda, ya kan? Iya. Pada saatnya aku akan mengatakan aku akan menjadi budayawan Kalianda pada saatnya nanti. Dengan apa? Bukan ujuk-ujuk kan? Bukan ujuk-ujuk gitu. Artinya ya karena saya sudah bertahun-tahun di Kalianda, tinggal di Kalianda, makan berak dulu di Kalianda, menghayati kehidupan Kalianda, membuat catatan-catatan tentang Kalianda. Sampai lahiran itu kayaknya mau Lampung Selatan. Iya, maksudnya lahiran Kalianda apa daerah? Lampung Selatan. Iya Pak, maksudnya desanya yang di kalau sekarang Kota Agung. Sekarang jadi Kota Agung. Oh. Iya kan? Kalau dulu Agung. Iya kan Kota Agung. Kalau dulu kan Kalianda, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Kota Agung itu maksudnya apa sih? Sekarang Tanggamus. sih. Sekarang Tanggamus. Ya sama sesuai sampai ngomong mau dong, nanti kan pengen rapi mau loh, sampai nggak nyaman kalau mbak omongan dia tuh ngomong sampai nggak nyaman kalau kuno kan mungkin sama kenal suwe juga kan, tapi kan bukan orang yang setongkrongan loh. Setongkrongan. Nah jadi kurang nyaman. Tetap nggak ketemu dengan gagasan yang kita sampaikan. Ya makanya ya kan pengen konsep bebahan ya bahasa Lampung. Bebalan. Jadi bala ya. Punya ide. Jadi aku punya ide gawe seperti Vindes sih masalah nyontek atau inspirasi paling. Ya. Maksudnya ya dia Vindes itu menginspirasi lah, kalau nyontek kan terlalu kasar bahasanya. Tapi aku mengamati Vindes, aku juga penggemar dia. Itu YouTube channel Vindes itu kan. Kalau Vindes itu panjang dari Vincent Destal artis loh mas. 2 orang sahabat itu bikin konten namanya Vindes, itu sekarang punya teman dan sebagainya. Enggak punya bikin Vindes
itu tuh karena dia tuh punya penggemar banyak tuh kan, terus disaranin nama Pak Wisnu Tama. Kalian tuh udah CS dari kecil dari SMP, kenapa nggak nama Vindes yang singkatan untuk penggemar keras kalian tuh? Vincent Desta. Vincent Desta itu dijadiin sebuah brand aja gitu kan. Jadilah brand Vindes itu dikasih masukan sama Wisnu Tama yang mantan Menteri Parekraf dulu mas. Masih menteri kan? Apa mau Udah, ganti dia? mundur diganti Sandiaga. Iya. Nah berkat saran Pak Menteri itu Vincent Desta bikin brand Vindes itu YouTube channel. Ya sebelum di Vindes juga aku udah jadi fan dia lah dari orang itu. Nah kalau di Bola Kampung ini aku pengen ada suatu konten ngobrol-ngobrol biasa. Ya Kayak Vindes, mereka. Vindes itu nggak lucu, tapi nggak lucu kan? Emang sampai nonton kan? Ya semuanya nonton lah. Kali yang di TV-nya ya, yang di TV-nya. Iya, TV-nya tuh Netso. Ya atau Next atau apapun yang dibawakan oleh mereka berdua itu kan selalu menjadi perhatian. Tidak semua orang tapi banyak yang memperhatikan dia karena ya itu disetting, tapi settingannya sederhana banget sebenarnya. Iya. Ngobrol biasa lah. Iya. Kan kekonyolan mereka berdua. Ya itulah karena memang sebenarnya yang dibutuhkan ya yang memang kena dengan orangnya. Ya makanya kan mikir kan namanya apa gitu pas kalau masuk ke dalam kampung gitu kan yang playlistnya lah apa. Playlist terus yang punya namanya ada lampu-lampunya gitu loh mas. Aku mulai browsing di internet lah ketemu lah Bala. iya. Jadi bala itu kalau ngomongnya bala satu itu berarti teman. Tapi kalau Iya. bala-bala itu adalah teman halus. Itu loh hebatnya lampu. Tapi kalau Bebalahan ya kan bebalahan berarti kan. pertemanan. Tapi kalau bala-bala itu teman halus. Tapi tak browsing tuh dia ngobrol-ngobrol bebalahan itu. Bebalahan itu Ngobrol-ngobrol. yang berteman biasa ini. Iya. Bebalaan, jadi bebalaan aja memang ya udah mengakrab lah, mengakrab. Iya bu. Apa? Anak gua bujang. Hah? Pandu. Bujang banget ya. Ya, budi-budi. Itu senjata-senjata ke nantinya akan berbagi. Perubahan di kampus selatan. Gadis ada. Bujang ada. Udah masak ya? Makanya udah sore ya? Kuliah tak? Kuliah. Waalaikumsalam. Awas kena kamera. Enggak pernah kok. Enggak bentuknya Mas. Enggak record kan? Hah? Enggak record. Udah. Oh. Ini rekod sambil jalan. Iya lewatnya nggak apa-apa. Itu buku dari mana lu? Buku Pandu. Dari mana? Beli. Beli kan? Dari mana? Lu? Bagus itu. Bagus itu. Berapa itu? 150. Kamu kan gede banget. Kuliah. Umur berapa? Itu 19 tahun dia? 18 lah ini lah. Semester berapa? Susi cing. Semester 1 Mas. Baru lulus kemarin. Berarti harus yang tua berarti tuh. Ah, wis tuwek. Kiranya aku nggak tahu ya, wis tuwek. Tutup nanti tuh. Ah, wis tuwek makanya sudah saatnya sih artinya saya bukan mengamati lagi aku harus produktif. Oh, tuh sangat tinggal finish selama nang Shopee iki Mas. Kan aku banyak waktu nganggur. Jadi wis anak gua berangkat. Iya. Nek orang yang kerjaan itu wis tetap leren wis turu tangi jam 3 misalnya hari engkau nang gue berpikir kok nulis lanjut terus tapi urung game urung nggak kasih duit masih tulisan nah aku mulai nulis sih bukan nulis sih mulai apa sih perjalanan gue tak boleh termasuk mau itu tak sempat tak buka setengah jam bagus baru tak buka setengah jam bagus tak boleh ini mau reneng lah kok nggak ada makanya buka buka ini Ini apa buku ini mas? apa Oke, cek lebih apa? Cek lebih. ayah rumah dari ini aku pembaca mas pembaca Ya, sih mas.
Jadi mau bijangan itu pas loh, Mas. Anak sampai mlebu kan. Maksudnya mau bebelahan loh. Ya dia tuh sekarang saya udah sama Mas Amir Cowboy. Mas Amir Cowboy juga ada temen dulu waktu kenal untuk bikin film. Nah, aku pengen tuh bebelahan ini, terkadang udah ngomongin bebelahan gitu kan, sebab konsep dimana ngobrol-ngobrolin tentang kedaerahan Lampung apa ya banyak hal sih, nggak hanya tentang Lampung tapi orang-orang yang bisa dibilang aktivis apa pelopor penggiat apapun lah di bebelahan ini obrolannya mungkin bisa sekitar emang apa aja dulu bacot ya Mas. Ya karena channel ini kan ya makanya kita bukan ngomongin channel ya, cuman ya sebenarnya enggak, aku sebenarnya pengen di balik layar ya Mas. Pengen di balik layar, aku pengen golek wong iki sing dadi host acara bebelahan ini loh. Cuma kan ya kembali lagi boleh Mas, lingkunganku tuh ketemu orang-orang yang pengen eksis sekali tag, dua kali tag, enggak ya konsisten tuh emang susah sih, nggak semua orang bisa konsisten juga sih. susah. Terus sekarang kan nggak ada duit deh. Iya betul. Nah, gue pikir apa di layar langsung aku mikir kan nggak gedein kamera. Ya cuma mau nggak mau loh Mas, soalnya film Lampung ini setelah ini dibilang perjuangan juga enggak, tapi aku punya riwayat panjang untuk bikin sebuah media dari 2014. Tahun Wis piro saiki yang mengikuti Willow Lampung? kalau di Facebook tuh baru 28.000. Itu agak. Kalau tapi kan YouTube itu piro? intinya tuh mau fokus ke YouTube baru ratusan subscribernya. Ya intinya gini guys, saya harus kalau Mas Amir gitu kan. Oh ya, kenapa ngomong saja aku juga mesti orang Lampung gitu kan. Tapi emang kelahiran Lampung. Ya makanya kan tagline Blog Lampung itu kan melihat Lampung dari perspektif yang berbeda gitu loh Mas. Ngomongin Lampung itu sebenarnya ngomongin Indonesia kan. Iya, Lampung kan julukin Little of Indonesia. Jadi ketika kita ngomongin Lampung, kita membicarakan Indonesia. Itulah hebatnya Lampung. Jadi ini saya ngomong sebagai orang Lampung ya. Sebagai orang Lampung yang besar lahir tinggal menghayati Lampung. Iya. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa walaupun secara suku saya orang Jawa, tapi kelampungan saya kalahnya mungkin soal bahasa. Iya. Kalahnya soal bahasa, tapi kalau soal pengetahuan, soal aktivitas dan apa-apa, saya lebih pada yang disangka orang bahwa saya mungkin lebih menguasai itu. Tuh apa misalnya kesenian Lampung dari yang mulai tradisi lokal, bukan lokal, tradisi lisan maupun sampai tradisi tulis, insya Allah sedikit-sedikit saya paham, insya Allah sedikit-sedikit saya tahu. Dari mulai sekedar pemikiran-pemikirannya orang Lampung sampai dengan gerak-gerakan yang dipraktekkan, misalnya pernikahan, misalnya itu sedikit banyak saya tahu, tatanan-tatanan pernikahan, gelar-gelar adat itu sedikit banyak saya tahu. Dari sekian banyak marga, dari sekian banyak muahi atau apalah istilahnya mereka itu banyak macamnya, dan tidak bisa digeneralisir. Setiap lokal punya sebutan sendiri dan cara sendiri. Itulah. Jadi kita ketika bayangkan Lampung, misalnya kita ngomong kerajaan, di sini mungkin ngomongnya keratuan. Apakah keratuan atau kerajaan itu sama dengan Jawa? Beda. Ketika kita ngomong silsilah, bukan silsilah, strata sosial masyarakat di Lampung sama di Jawa, misalnya yang golongan ningrat sama golongan yang biasa, apakah sama? Beda juga, walaupun gelarnya pangeran. Kalau di Jawa mungkin kalau sudah ngomong gelar pangeran kan besar ya, artinya mesti orang kaya, mesti orang. Di Lampung walaupun dia gelarnya pangeran bisa jadi dia ya sama hidupnya, masih bertani, masih berkebun gitu. Tapi kalau di Jawa mungkin kalau udah ngomong pangeran, dia pasti sudah minimal dia punya tanah berhektar kan seperti itu. Ya Lampung Selatan sendiri pun beda budayanya mungkin sama Lampung di Lampung Barat, Tanggamus. Di Lampung Selatan sendiri pun antar desa ya kita ngomongin desa. Atau dalam desa sendiri pun sudah
Beda ya? Beda, Hmm. bisa, makanya beda. Mereka itu kita ngomong marga atau silsilah keluarga lah misalnya, itu sudah macam-macam. Jadi bukan, oh ya misalnya kalau di Lampung ini ya, umumnya adalah bukan penguasaan wilayah, tapi menguasai orang per orang. Jadi misalnya sampean marga Ratu, tinggal di Kalianda, sementara saya marga Dantaran, sama tinggal di Kalianda, sama-sama di daerah Kalianda, cuman kok sana ikut marga Ratu, saya marga Dantaran. Berarti bukan menguasai wilayah, tapi menguasai orang per orang, artinya menguasai silsilah keluarga itu. Jadi bukan menguasai wilayah, oh sana marga Dantaran, oh sana wilayah marga Legun, oh sana marga Raja Pasang, enggak. Jadi orang per orangnya yang ikut silsilah keluarganya dulu, ikut marga Dantaran, ikut marga Ratu, ikut marga Ketibung dan sebagainya itu. Ya, kayaknya kan dibilang sampai ngomong tadi keratuan, banyak keratuan gitu kan. Ya, Keratuan itu juga bukan berdasar, kalau kita ngomong ratu kan biasanya ngomongnya ibu ya, silsilah ibu. Itu juga sebenarnya ratu sama raja, kerajaan ini sebenarnya sama juga sih, cuman dia itu tadi bukan penguasaan wilayah sekali lagi, itu penguasaan orang per orangan. Jadi mau ikut siapa, ikut marga siapa. Jadi Kalianda bukan wilayah kekuasaan marga Legun misalnya, bukan. Jadi Kalianda ada Bandah, namanya Bandah Wairurang, ada Bandah Manang, ada Bandah Sangon Ratu, atau macam-macam. Jadi bisa jadi tetangga saya depan rumah ini ikut marga Ratu, sementara yang di rumah sini ikut marga Dantaran, pada satu wilayah. Jadi bukan ini tadi. Dan kalau udah ngomong kayak gitu ya beda, cara perkawinannya juga beda juga, tingkatan perkawinan juga beda juga. Jadi kalau ngomongin Lampung Selatan itu ya, kalau nggak tinggal di Kalianda atau nggak tinggal di daerah itu ya nggak paham. Ya nggak paham karena ya itu tadi jelimet aja. ya aku juga karena pecah telur memang bisa dibilang media, mungkin belum bisa disebut media sih ya. Halaman Facebook aja, halaman Facebook yang pecah telur tuh juga Lampung gitu kan. Ya itu, jadi pelan-pelan mulai mengulik Lampungnya itu gimana, adatnya gimana, budayanya gimana, tentang kerajaannya dulu gimana, tentang ya mulai wawasan mulai tambah beragam loh Mas Al. Banyak orang Lampung ini mulai browsing, mulai baca-baca gitu. Iya, makanya ketika kita sebagai pelaku ya, entah itu pelaku kebudayaan, pelaku kesenian atau pelaku media, mungkin sampai akan merambah ke media gitu kan, semakin banyak sekali pertanyaan kan. Iya. Yang dikira tadinya itu bulat ternyata lonjong. Itu kan seperti itu. Dari lonjong itu masih ada bentukan-bentukan lain. Itulah bukti bahwa Lampung itu sangat kaya gitu. Bukti bahwa Lampung itu benar-benar masih misteri, walaupun negara tahun itu sudah modern, tapi banyak sekali orang yang tidak memahami struktur masyarakat di Lampung. Masih beranggapan kalau kita ngomong kerajaan, menguasai wilayah, menguasai ini, menguasai itu. Sementara di Lampung itu nggak seperti itu. Kalau mobil Mas ya? Kalau mobil lah, kalau ngopi, kalau ngerokok. Iya sih Mas, sebenarnya sedangkan juga yang belum masih aku bingung ya Lampung gitu. Kerajaan di Tulang Bawang ke benaran kerajaan Tulang Bawang itu tuh masih penuh misteri gitu kan. Ya. Nah, itu juga aku yang bikin tambah penasaran akan Lampung itu, keberadaan kerajaan Tulang Bawang iya, itu. Iya, Tulang Bawang nanti di sana itu kalau di sini lebih sering dibawakan, setelah di sini diucapkan sebagai marga. Kalau di daerah Tulang Bawang itu lebih sering diucapkan sebagai buai. Buai itu? Ya buai itu seperti marga juga. Buai Tulang Bawang, buai ini kan, si buai gitu. Artinya marga-marga juga gitu. Dan itu juga harus detail. Oh ya. Dan kebetulan saya bukan orang sejarawan itu, bukan, jadi saya untuk detail ke situnya nggak sampai. Ya nanti lah, aku juga pelan-pelan mungkin ya mungkin akan apa ya, secara alami aku akan ketemu sejarawan gitu yang di Lampung itu loh. Oh iya. Dengan adanya konten seperti Kalau ini. di Tulang Bawang banyak buai, nanti kalau di daerah
Lampung Barat, Lampung Utara itu nanti ketemunya Paksi, ya kan? Ada istilah Paksi kan, Paksi, ya kan nanti ada lagi tuh Paksi di sana Buai, di sini Marga, di Tulang Bawang Buai, di Lampung Barat, Lampung Utara itu banyak yang ngomong Paksi, di sini Marga. Mumet Rawang Jowo. Iya, mumet tenang Mas. Oh ya Mas, maaf ya, kalau sampai sendiri ada nggak keturunan Lampung nih? Tidak. Kalau ibu? Enggak, saya generasi ketiga dari orang Jawa yang tinggal di Lampung. Keluarga bapakku itu sudah kelahiran Lampung, mbah dari bapak saya itu sudah kelahiran Lampung, tapi mbah dari ibu saya itu yang laki-laki masih kelahiran Jawa. Jadi generasi pertama itu berarti ibu saya, kalau dari ibu yang lahir Lampung, terus baru saya, berarti generasi kedua yang lahir di Lampung. Tapi kalau dari bapak, saya generasi ketiga yang lahir di Lampung. Kalau aku juga nggak ada sih Mas, ibu lahiran Bantul, bapak Wonogiri. Iya, berarti kan masih satu, baru sampai yang lahiran Lampung kan? Ya, kalau lahiran Lampung baru saya yang generasi pertama di keluarga. Kalau kami ya kan dari bapak, saya generasi ketiga, kemudian kalau dari ibu saya generasi kedua yang lahir di Lampung. Ya jadi kalau teman-teman kita bisa bahasa Lampung itu bukan nggak bisa sih, cuman kita lebih teman-teman sekitar tuh malah kebanyakan orang Jawa, orang Sunda gitu. Iya. Ya karena ya sebenarnya sih lebih tepatnya di mana kita berada di situ kita apa sih bahasanya Mas? Di sana langit di mana langit dijunjung, Di mana itu langit bumi bicara. Nah di situ bumi kita bijak gitu. Jadi walaupun saya sendiri orang Jawa, ya saya sangat menjunjung tinggi ada istiadat Lampung, malah penasaran sih dengan. Jadi kalau silsilah saya itu lahir di komunitas Jawa yang tinggal di Lampung. Jadi memang kental Jawa banget itu, kental banget Jawa. Mungkin nilai-nilai yang di Jawa itu sudah tidak diamalkan lagi, sementara di kota Agung Wonosobo Masih lebih kental lagi Mas. malah masih dipakai gitu loh. Jadi kentalnya kebudayaan Jawa yang dibawa mbah saya itu masih kental banget di daerah Wonosobo, Kota Agung. Karena daerah sana kan memang kolonisasi kedua setelah Kataan itu Wonosobo baru Nito. Ya kalau mbakku tuh malah mulai mungkin bukan orang Lampung sih, mungkin lebih ke orang Sumatera sih. Mbakku mah dapat orang Semendo. Oh ya, kalau di Semendo itu kan bukan orang Lampung ya. Semendo itu Pangkalan. orang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan paling nggak tuh dia dari orang Sumatera asli lah gitu. Jadi Karena ya, aku juga lagi mengamati keberadaan suku-suku yang seharusnya tidak tinggal di Lampung. Dalam artian mereka komunitas Semendo misalnya, Semendo itu kapan dibalas misalnya? Dibalas itu banyak sekali komunitas Semendo. Kapan sih mereka dibalas? Nah, itu aku tahu tuh, pernah baca gitu. Ya kan artinya kapan sih mereka dibalas? Apakah mereka itu program kalau zaman dulu kolonisasi, setelah itu dilanjutkan terimigrasi, atau mereka itu ada dibalas sebelum kemerdekaan, atau memang sebelum era kolonisasi? Era kolonisasi kan, kalau kami kan era kolonisasi. Kalau nggak salah tahun 1956 cuma tahun 56 berarti udah termigrasi dari Pagarawan ke Talas. Berarti udah termigrasi nih? Iya, udah. Berarti ini kalau termigrasi kan berarti masih muda kan? Iya, Talasnya. Ya kalau udah program termigrasi udah campur tahun. Kalau nggak salah sih tahun-tahun segitu lah. Itu masih tebakan ya? Pernah baca. Ya artinya. Tapi di era kemerdekaan nggak sampai 1945 sih kayaknya kalau nggak salah. Ya itu saya belum kalau saya sendiri belum menemukan itu sih silsilah Semendo. Kalau orang Bali jelas itu program termigrasi, kalau orang Bali itu jelas, bahkan saya bergaul dengan mereka itu silsilah mereka datang ke Lampung, ada yang Koga, korban Gunung Agung, Ya, ada yang dari Bandung memang termigrasi kan. Tambah Gunung Agung meledak, makanya orang Bali pada sini juga. Ya, karena itu dia Selain transmigrasi itu kan. termigrasi. Jadi paling setelah ini aku ngobrol sama Pak Dewa itu ya bukan orang transmigrasi deh, tapi orang tuanya transmigrasi Lampung. Dia ini korban Gunung Agung meledak itu dia kesini. Ya, makanya di daerah Papua itu namanya ada Koga. Paling di episode kedua paling dari sampai sini kan. Ya, oh ya,
apa tadi belum jelasin sampean. Jadi Mas Amir Cowboy ini nih di kalian itu bisa dibilang penyair iya, aktivis iya mungkin. Baru-baru ini ngerambah film juga. Dan semua itu tidak menghasilkan tenaritas. Terus sekarang penulis juga. Soalnya tadi aku browsing juga Mas sampai jadi apa ya? Kontributornya Kompasiana kan. Ya Kompas itu baru. Ya Kompasiana bukan Kompas sih, beda lagi tuh. Kompasiana itu baru. Anak perusahaan namun. Jadi memang saya yang sangat sesali adalah kelemahan media digital ya. Kok kalau masuk Iya. kelebihan. Saya ngomong kelemahan digital itu ketika kita kehilangan paspor, hilang semua karya kita. Ya. Jadi saya mulai menulis itu sebenarnya tahun 2010. Ada apa namanya akun Facebook saya itu namanya dulu Amir Cowboy Penyair Angkringan. Tahun 2010 itu saya mulai menulis puisi, cerita itu di Facebook. Sampai ngapain penulisan di website di Facebook malah? Iya, saya dulu itu sangat berharap banget bahwa nyimpen itu di Facebook gitu loh. Kurang ini semua di Facebook nulis tuh kurang dapat feedback. Iya, cuman karena dulu itu ya karena iseng, karena seneng gitu aja kan. Dari tahun 2010 saya kehilangan akun ya karena keisengan saya sendiri. Tahun 2019 tahun 2000 awal Covid ya, Juni bulan 2020. Jadi 10 tahun saya nulis di Facebook itu hilang. Iya, aku sayang sama Mas Sapan dapat websitenya kenal lebih dahulu Facebook. Iya, tahun 2010 masih main Facebook itu masih rental ini apa internet. Sampai nulisnya di profilnya apa di grup-grup Facebook? Saya waktu itu yang ngikutin saya sendiri waktu itu sudah 3.000 yang dan awal-awal itu memang nggak banyak akun fake ya. Dan Isa itu kan. Tadi kita ngobrolnya sampai mana tadi Mas? Kita sudah mulai Sampai Kanjuruhan. Oh, iya, sampai Kanjuruhan. Kasus di Lampung Timur mengenai pemerkosaan itu menggugah sampai untuk bergerak membuat super monolog. Begitupun dengan tragedi Kanjuruhan itu yang menewaskan berapa orang itu 300-an ada 300. 100 Terakhir datanya itu 200-an ada. 135 itu yang tewas, yang sisanya itu luka berat dan ringan. Nah, terus sampai itu kan bikin sebuah monolog di stadion kan itu kan 40 hari tragedi ditayangkan 40 hari untuk memperingati tragedi itu. Nah, sekali lagi itu ditayangkan di YouTube Saestu Production. Kalau teman-teman yang mau lihat karyanya Mas Amir tragedi 40 harian Kanjuruhan dan film Wani karyanya Mas Amir ada di YouTube Saestu Production. Oke, cari aja ya, kalian cerdas. Jadi sampai tergerak tragedi Kanjuruhan tapi kenapa kan belum tuntas dari ngobrolnya? Bagi seorang seniman gitu ya. Seniman itu orang-orang yang peka ya, yang dikasih kelebihan kepekaan sosial dan bisa menerjemahkan dalam sebuah karya. Ada hampir semua orang juga dikasih kepekaan, tapi timbal balik dari kepekaan mungkin dengan cara yang lain gitu. Sementara saya itu yang dikasih kelebihan untuk bisa menerjemahkan kepekaan itu menjadi output sebuah karya seni. Mungkin saya buat menjadi sebuah karya seni sastra, monolog dan puisi ya. Puisi juga tayang. Puisi tayang juga monolog di radio. Puisi itu saya tulis dan saya tayangkan ya. Puisi ditayangkan bulan-bulan dibaca. Dibaca juga di Facebook. Saya baca bersama dengan penyair Lampung Selatan yang lain. Enggak yang sampai di radio itu baca monolog yang monolog itu dan 3 puisi waktu itu. Di radio. Jadi puisi yang di radio DBFM tanggal DBFM kalian ada DBFM kalian Dimensi Baru. Wah, di Dimensi Baru kalian itu ada saya membacakan puisi Mengejar Alibi. Nah, itu Mengejar Alibi itu adalah
ini agak sensitif Itu ya. bahas Kanjuruhan. Masih Kanjuruhan. Jadi mengejar ali puisi malam itu untuk 40 hari Kanjuruhan kan. Jadi puisi saya mengejar selain monolog itu, saya mengeluarkan puisi juga mengejar alibi. Alibi itu apa sih? Nah, alibi itu ya, alasan. alasan. Jadi sampai sekarang pun saya masih menangkap bahwa aparat mencoba mencari alasan untuk menghindar atau tidak. Aparat. Iya, maksud saya oknum aparat. Oknum aparat yang sepertinya masih menghindar bahwa gimana ya, saya mau ngomong ya. Artinya ya saya berani ngomong bahwa masih saya tangkap bahwa itu cara menghindarnya mereka itu tercium lah oleh saya, supaya lepas dari tanggung jawabnya bahwa tragedi itu ada sebabnya. Berat saya ngomong. Berat ya, berat. Yang punya channel siapa enggak? Berat ya. Enggak, kalau monolognya baik pertama aja mas. Ya. Boleh dibaca nggak? Aduh enggak. Ada sih, cuman nggak tahu kalau judul. Oh, iya. Udah tak print sih, cuman nggak tahu tak tahu di mana. Biasanya di Iya. kertas ada sih. Jadi Pokoknya adalah saya mengambil salah satu korban, sudut pandang salah satu korban yang masih berusia 12 tahun, bagaimana dia menceritakan kedatangannya di stadion itu sampai detik-detik terakhir dia harus kehilangan nyawa di situ. dikemas dalam sebuah puisi sampai yang Dikemas menjadi sebuah monolog. Sementara yang mengejar alibi itu adalah kepekaan saya bahwa tragedi itu ada sebabnya. Jadi siapa yang membuat itu sebab harus bertanggung jawab. Saya tetap simpatik pada Aremania yang sampai detik ini masih menuntut keadilan. Bahkan saya masih menulis puisi sudah jadi tapi belum saya publikasikan karena nanti akan saya publikasikan ketika 100 harinya. Salah satu judulnya adalah apa, tiang keadilan roboh di Kanjuruhan. Berat tadi ya. Tiang keadilan roboh di Kanjuruhan. Jadi karena sampai sekarang itu teman-teman Aremania itu masih menuntut keadilan dan benar bahwa mereka seakan-akan kehilangan harapan di keadilan dengan teman-teman mereka Aremania yang jadi korban itu kok belum mendapatkan keadilan. Selama sudah 2 bulan lebih sampai belum jelas siapa sih sebenarnya tersangkanya, berapa sih tuntutannya, kapan sidangnya, itu belum jelas. Jadi saya menganggap bahwa tiang keadilan sedang runtuh khususnya di tragedi Kanjuruhan. Saya di Lampung ini ya, bukan di Jawa, jauh. Bagaimana sih saya mencium alibi itu? Ya mungkin hanya dari pemberitaan dan teman-teman Arema. Lampung kan banyak juga Arema Lampung banyak. Arema Lampung, Persib sini juga banyak. Jadi bukan hanya Amir Kopo aja yang berkarya ya, bukan hanya Amir Kopo yang bergerak mengekspresikan kesedihan tragedi itu ya. Teman-teman dari lain juga kemarin sempat buat acara simpati bersama, menyalakan lilin 1000 lilin untuk tragedi itu, Doa bersama. Dan kebetulan karena saya seniman, mungkin saya ekspresikan melalui karya sastra. Itu aja sih. Nah, ini loh mas, maksudnya memang mungkin sih kita berdua mas ya, tapi aku dengan cerita sampean yang tragedi pemerkosaan Lampung Timur, yang di Bengkulu, yang mengenai film Wani, sampai sekarang itu yang terbaru sampai bikin Kanjuruhan itu. Maksudnya itu sesuatu yang pengen sampai itu apa? Kalau aku itu sampai orang yang pengen apa ya? Bukan pengen sih, tapi ya berdemokrasi dengan caranya seorang seniman, iya kan? Iya sih. Jadi harapan saya ya Kita gur sampai yang dengan kenapa Mas Amir membuat sebuah karya itu yang gitu. selalu realistis loh, nggak bikin karya yang fiktif aja loh. Ya fiktif banyak, Iya. cuman berlatar belakang ada ceritanya. Setiap nggak fiktif dari hayalan tok itu enggak. Semuanya pasti ada backgroundnya, ada ceritanya, bukan ceritanya, ada kejadian. Dari gelap malam, bulan pudar di gelap pantai misalnya. Itu dari tragedi tsunami Lampung Selatan. Itu tsunami ya? Oh iya, yang diperankan oleh anak-anak STAIS dari Tulang Bangun dan Unila, dimainkan di Taman Budaya Lampung bulan
Juni atau bulan Juni atau Juli 2022 kemarin. Itu juga berdasarkan dari tragedi juga kan, dari tragedi tsunami 2018, longsornya Gunung Krakatau. Saya menangkap bahwa perubahan status sosial di masyarakat Lampung Selatan yang tadinya tinggal di pinggir pantai, berstatus sebagai seorang nelayan, harus geser rumahnya, geser tempat tinggalnya, harus dipindah demi alasan keamanan. Harus ada yang cuma 100 meter dari bibir pantai, ada yang 200, bahkan ada yang sampai 1 kilo dari tempat tinggalnya lalu. Yang dari awalnya dia jemur ikan itu di pinggir laut, sekarang kok harus di atas gunung, maaf yang ngomong. Itu juga saya tangkap saya buatkan sebuah karya, menjadi sebuah karya naskah drama yang ditulis dengan beberapa penulis naskah drama Lampung yang tergabung dalam penulis kreatif Lampung yang diinisiasi oleh Taman Budaya Lampung dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Sudah dibuatkan buku dan beredar di seluruh Indonesia, karena buku itu setiap taman budaya di Indonesia itu mendapatkan 3/4 buku itu juga dasarnya kan ada kejadian di Lampung Selatan, peristiwa 5 jam di Kalianda, mungkin balik ke sejarah gitu, bagaimana 5 jam ke Anda gimana? pertempuran 5 jam di Kalianda. Ya, pertempuran 5 jam di Kalianda itu tahun 2000. Oh, yang Belanda zaman Belanda misalnya. Yang oh ya, aku dengar itu kisah dari Mas Yosef. Nah, bagaimana sih bapaknya bapak saya, mbah saya itu seorang Hahiho itu pasukan cadangan Jepang. Nah, bagaimana sih saya menangkap cita-cita mbah saya yang seorang Hahiho itu. Jadi mbah saya itu seorang Hahiho, tinggal di Lampung Tanggamus sana. Hahiho harus siap sedia, yang hanya dengar kabar katanya Indonesia merdeka harus siap, harus mengambil keputusan. Sempat mau dikirim ke Kalianda, hanya sempat ya, tapi nggak sampai ke Kalianda. Hanya sempat, dan dia menceritakan dari temennya, bercerita bahwa dulu dia hampir di Kalianda, hampir disuruh ke Kalianda, karena teman-teman di atas mbah saya itu Kampitai itu polisinya Jepang. Kalau sekarang apa ya, proposnya mungkin ya, saya nggak ngerti ya. Pokoknya Kampitai. Sementara mbah saya itu adalah Hahiho, pasukan cadangan Jepang. Dia bercerita ya dari Kampitai itu ikut perang 5 jam di Kalianda. Dan bahkan saya menceritakan dari sudut mbah saya walaupun ditambah-tambahin. Itu juga menjadi sebuah karya. Itu pernah saya perankan oleh Pandu itu 2016 di BOM. Ya, saya akhirnya di Kalianda itu bukan ujuk-ujuk sekarang enggak, artinya dari dulu saya sudah berkarya lah, walaupun kecil-kecilan. Nggak ada orang lain, mungkin saya, ada anak saya memerankan monolog suara dari bilik. Monolog suara dari bilik. Bagaimana sih seorang Kartini ya. Ini sudah cerita keren juga ini. Ketika kita mulai mengulas masa itu apa gitu kan. Jadi saya menulis suara dari bilik. Suara dari bilik itu perempuan seorang Kartini ya. Saya mengambil sebagai naskah Kartini ya, sebagai seorang Kartini ya, menganggap bahwa apa sih dulu pikiran orang Kartini zaman dulu gitu. Nah, itu sempat saya tulis di Facebook tapi hilang tadi. Tapi itu sempat itu ditonton oleh diperankan oleh 3 orang. 3 monolog tapi diperankan oleh 3 orang di SMK Negeri 1 Kalianda. Di SMK Negeri 1 Kalianda saya masih ingat namanya Novia itu siapa yang namanya? Pie, Elma, satu lagi Nopi. Anak-anak saya banyak jadi lupa kalau nama aslinya. Jadi mereka itu memerankan 3 kamar, bukan 3 kamar. Suara dari bilik. Bagaimana sih seorang wanita itu menolak perkawinan pada zaman itu? Karena tidak bisa milih itu kan. Kawin. Nah, itu heboh di SMK Negeri 1 Kalianda. Terus si buku. Nah, si buku itu masih terinspirasi dari kayak kejadian tsunami di Lampung Selatan. Si buku bagaimana kepintaran dia dianggap bodoh kan. Makanya gelar si buku itu karena dia pintar tapi dianggap bodoh, karena dia coba mempertahankan eksistensi bapaknya sebagai seorang nelayan.
ya kan. Sementara status nelayan sederhana yang hanya bermodalkan perahu kecil, apa namanya kalau di sini jukung, mancing di laut. Eksistensi bapaknya bertahun-tahun dia hanya diajari ini, dia harus memilih meninggalkan pekerjaan bapaknya, sementara bapaknya meninggal gara-gara tsunami misalnya. Sementara dia diiming-iming kerjaan yang lebih bagus, sementara emaknya masih terbayang dengan bapaknya, bagaimana dia harus mengurusi emaknya. Itu dipentaskan di festival FLSN, Festival Lomba Seni Sekolah Nasional, juara 2 provinsi. Artinya apa namanya ya, bukan nggak dipentaskan kan, juara FLSN, juara 2 tingkat provinsi kan, artinya keren juga gitu. Habis itu di awal-awal COVID kemarin saya membuat sebuah video puisi itu Hari Bung Karno itu juara 1 kabupaten. Judulnya apa ya? Entar judulnya itu belajar dari kesunyian. Jadi inspirasi itu dari seorang Soekarno itu dari kesunyian, dari dia diasingkan di Bengkulu, dari dia diasingkan di Inde, dia menghasilkan Pancasila dan lain sebagainya. Belajar dari kesunyian itu saya dapat juara satu puisi dan video puisi. Jadi tapi kalau di sini nggak ada piala, dan saya memang orangnya bukan tukang koleksi piala. Jadi ketika piala itu ya memang saya senangnya ngasihnya ke anak yang ikut terlibat. Jadi kalau itu buat inspirasi mereka lah. Kalau saya nggak butuh. Jadi kalau di rumah saya itu nggak butuh gitu. Sertifikat itu nggak ada yang saya pajang dan saya ngomongkan. Dimana sampai belajar menulis, saya itu belajar menulis pertama itu dengan Wiji Tukul itu, dengan teaternya yang pernah digagas oleh Wiji Tukul tahun 2000 awal-awal saya kelas 3 SMA itu di Solo. Itu Wiji Tukul lagi heboh-hebohnya ya, 2098 dia hilang, 98, 96, 99 sampai tahun 2000 itu politik waktu itu panas gitu kan. Saya tinggal itu di daerah Wonogiri Solo sana. Waktu itu ada dua pilihan. Kalau saya ke Ngeruki ini terus terang ya. Kalau saya ke Ngeruki mungkin saya beda. Nah saya berhenti nggak sampai Ngeruki, saya berhentinya di Sukabanjir. Enggak apa, saya udah motong Saya bingung kan. Jadi itulah Mas Amir itu dari kapan sih sebenarnya gilanya seperti ini ya. Jadi SMA kelas 3 itu saya di Solo, di Wonogiri tepatnya. Remaja tahu dong. Iya. Remaja waktu itu bom Bali itu 2021 kalau nggak salah. Tapi sebelum bom Bali itu memang politik panas banget ya. Politik panas banget itu. Di Solo itu memang barometer politik nasional kan. Ya kan? Ada dua pilihan kalau di Solo itu. Kalau nggak putih, ya merah banget kan gitu kan. Ya kan? Jadi saya kebetulan kok nggak teman-teman ada yang ke Ngeruki, sementara saya berhentinya di Sukabanjir. Sukabanjir itu sarangnya rombongannya Tukul Wiji Tukul. Saya ketemu Tukul pernah tahun 93 itu pernah. Tapi di tahun 2000 saya memang nggak ketemu Tukul, tapi saya dengan teman-temannya Tukul di Sukabanjir. Dengan teman waktu itu saya masih SMA. Di situ saya sudah mulai terjun ke teater. Bagaimana sih saya menghayati dengan, kalau orang dulu zaman dulu itu saya nggak tahu artinya apa, tapi kalau suruh bawa keranda itu, tanda mayat itu seneng banget. Jadi nggak pakai sepatu, jalan di aspal itu nggak kerasa panas, itu nggak kerasa. Tapi habis dari gotong keranda, sudah selesai acara demo PRD, terus terang PRD. Saya nggak tahu itu PRD atau apa. Kejauhan ini. Ya artinya, tapi setelah dari acara demo atau apa itu baru rasa sakit panas kakinya. Artinya dari mana sih Mas Amir sebenarnya mulai gila berkesenian itu? Ternyata saya dari dulu. Oke, gini loh maksudnya. Yang aku bahas tadi itu kan yang pertanyaan lu belum dapat Mas, belum menjawab. Apa itu? Tadi kan ngomong kan sampai kenapa aktif dari Bung Timo, terus yang terbaru ini Kanjuruhan, kenapa gitu? Kenapa sampai melakukan itu? Terus goalnya tuh apa gitu kan? Kalau istilahnya
aku mas ya, kalau aku ngajar ngaji anak-anak TK apa anak-anak yang belum sekolah SD itu kan tujuanku agar dia berakhlak baik, minimal dari 10 murid itu ada 2, ada 1 gitu kan. Itu aku udah puas banget kalau misalkan aku sebagai guru ngaji mereka gitu kan. Gitu loh mas, dengan sampai gitu selalu apa ya, vokal menyuarakan mengenai hal-hal yang lagi apa ya, tragedi-tragedi yang lagi apa, lagi booming. Ya sekarang gini, Saya Wes Rendra atau Wes Rendra? Hah? Wes Rendra tahu? WS Rendra apa itu? Wes Rendra itu seorang sastrawan, Apa? seorang penyair, sutradara teater. Apa jangan-jangan ini Amir nama sampai itu di browsing ya, sing itu ya tokoh-tokoh apa? Iya, jadi enggak nama itu enggak jadi nama itu. Jadi apalah arti kesenian kata Iya. Wes Rendra, Hah. ya kan? Yang hanya
menyembah anggur dan bulan, ya kan? Dan seorang mahasiswa ini ketika vokal hanya sebagai kembang plastik. Waduh, apa mas? Nah, itu terjemahannya seperti itu. Jadi apalah arti sebuah kesenian kalau hanya mengomongkan anggur dan bulan, mengomongkan keindahan anggur dan bulan tanpa memperhatikan penderitaan rakyat. Dokter hanya bisa nyontek tapi tidak peduli negara. Itu kata Wes Rendra. Mungkin saya terinspirasi dari Wes Rendra. Nggak nyampe. Mungkin. Nyampe. Ya, artinya, ya mungkin saya terinspirasi dari apa arti berkesenian tanpa apa ya, tanpa mengabaikan penderitaan. Artinya ya kesenian itu adalah salah satu alat untuk melawan ketidakadilan, melawan ketidakbenaran dan sebagainya. Salah satu alat aja. Jadi kapan sampai apa sih outputnya? Kesejahteraan. Ya siapa sih yang nggak mau sejahtera kan? Siapa sih yang nggak mau sebagai seorang seniman dan rata-rata sebagai seorang seniman? Nggak, outputnya itu sampai puas kenapa? Dengan output itu sampai puas tuh karena apa itu yang? Udah nikah belum? Hah? Udah nikah belum? Nggak usah ditanya loh mas. Kalau kita sudah nikah, kita setiap malam tidur dengan istri puas kan? Iya. Puas kan? Nah, kontaknya kan nggak ke situ. Ya ke situ lah seniman. Jadi tidur dengan istri puas, ya kan? Tapi kok besok masih buat lagi? Iya kan? Nggak sepakat lah. Mas. Nah itu kan bahasa saya. Jadi ketika kita dengan istri saya mau tapi kok besok masih ngeluarin lagi? Target loh. Konteksnya apa ya? Ah. Ketika kita melakukan suatu hal hanya sebatas formalitas ya untuk apa gitu kan? Makanya bukan mengejar sebuah output tadi bulan dan anggur kan, tapi lebih kepada apa yang mereka rasakan pada saat tragedi itulah ibaratnya, kalau itu menyikapi tragedi ataupun kejadian. Ya salah satunya mungkin itu mas. Jadi salah satunya itu ungkapan seorang seniman yang berkarya dengan tragedi. Ya keresahan sampai lah mungkin ya. Ketika kita sudah keluar ya sudah. Tapi ya aku ngeliatnya sampai termasuk paling aktif loh. Ya kan paling aktif. Saya sekarang mengatakan diri bahwa mungkin saya yang paling aktif di Lampung Selatan. Iya. Aku ngomongnya nggak paling ya. Saya katakan sekarang ya. Sekarang mungkin saya yang paling aktif di Lampung Selatan. Udah. Jadi kurang dilirik dan kurang difasilitas. saya terus terang, saya juga tidak butuh fasilitas ya. Saya nggak butuh fasilitas. Tapi ada yang sponsor, oke. Iya. Kan gitu kan, saya nggak mau tuh dari pemerintah untuk didukung dan sebagainya, enggak. Tapi kalau ada yang sponsorin saya tunggu. Muncul dari kesadaran Dari perlu kesadaran support itu. orang. Ya, dari kesempatan. Nggak butuh. Saya nggak butuh. Tapi disupport ya apa salahnya gitu. Dan untuk nyembah mereka ya nggak mau. Nggak mau. Terus apalagi Ini mending lanjut episode keluar ada mau masuk. enggak, malah seru kok. Enggak, Justru ini serius. Enggak. Kan kancoan. Kita kan teman. Berarti itu mas panjang mas. Kalau seandainya ya, udah sejam lah kita ngobrol lagi. Udah. Nanti aja ya kalau teman-teman kita lanjut episode berikutnya aja. Apa sih ngelak? Iya udah. Oke. Semangat dengan kontennya Mas Tukino Heri. Semangat dengan pergerakannya Mas Fuad. Terima kasih atas kehadirannya di rumah yang sangat sederhana, rumah di ujung gang. Oh di ujung gang. Dengan ala kadarnya jamuan, tak kopi. Bagaimana ya dari cukup mas? Oh, iya udah, ya udah dimatiin dah, dimatiin ya. Ketop. Jadi otomatis kan harus closing. Kalimatnya orang itu cocok. Natural lah mas. Sadegeng. Nah ini teman-teman ini bisa bilang episode pertama bebelahan dari blok Lampung yang tadi saya jelaskan kenapa bebelahan ini apa gagasannya ada. Oh ya satu lagi gitu kan, untuk penamaan penonton atau penggemar atau penonton setia blok Lampung itu saya udah dapet gitu kan. Di sebelumnya saya pernah melemparkan pertanyaan di video yang konten di makam Raden Intan, itu saya tanya sebutan untuk penonton blok Lampung ini apa gitu kan. Ada yang kasih pendapat yai, ada yang kasih yai itulah atau abang gitu kan. Nah saya dan teman-teman tuh gak teman-teman sih, saya berdiskusi sama Pak Side. Teman-teman yang sedikit ada. Yang sedikit ada. Terus kan saya itu kan apa ya, role modelnya itu kan
Vindes dengan Vincent Desta. Kalau di Vindes itu kan penonton setianya yang untuk perempuan Vivin ya. Kalau nggak salah ya, kalau yang untuk laki-laki itu Dedes, atau sebaliknya mungkin yang perempuan Dedes, yang laki-laki Vivin ya namanya. Aku juga lupa sih. Nah kalau di grup Lampung itu untuk nama penggemarnya, untuk perempuan itu Willy, kalau untuk nama penggemarnya laki-laki itu Willow. Nah itu doang sih. Ikan apa? Lempar pertanyaan dulu. Ya yang jelas rasanya yang ini jelas. rasanya ini bakwan ada asik. Tapi kayaknya obrolan sekarang itu bukan panjang, maaf ini bisa dibilang ya penyair iya, penulis iya, aktivis iya. Nggak cukup kayaknya durasi 2 jaman ini mah. 2 jam. Ya Kita mudah-mudahan akhir aja ya, bebelahan episode perdana ini. Terima kasih Mas Amir ini. thank you. Terima kasih Mas Fuad. Komen di bawah kalau kalian suka. Nggak usah subscribe, jangan popok.